Dia mendengar ada suara tangisan di dalam kamar mandi. Dikiranya itu si Indri lagi nangis di kamar mandi. Bah, si Indri datang nih dari pintu depan gitu. Si Indri datang, dia langsung kaget gitu. Lah, yang di kamar mandi siapa kak yang nangis? Si Indri bingung. Kamar mandi apa? Gak ada yang kamar mandi tadi kak. Dia lagi nangis siang-siang ini barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Berjumpa lagi dengan saya. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini tentang bau duren yang tiba-tiba ada di dalam rumah. Padahal dalam rumah itu gak ada duren sama sekali. Baunya itu dicium sama satu keluarga, dan kalau kita keluar rumah baunya itu nggak ada. Jadi baunya itu hanya di dalam rumah. Mereka semua panik dan keluar rumah. Nah, gimana ceritanya? Check it out. Jadi ceritanya ini saya sebut aja namanya Indri ya, karena dia nggak ingin sebut namanya, nama aslinya, jadi ya kita buatin nama aja lah. Itu dikarenakan keluarganya sih takut sama keluarganya bermasalah gitu ya. Cerita begini kan riskan tuh, keluarga yang nggak terima gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi ceritanya si orang tuanya Indri ini udah meninggal, ibunya gitu. Ibunya ini suka berkebun sama ayahnya, tapi ayahnya itu nggak terlalu suka sebenarnya berkebun, coba ibunya doang. Passionnya ayahnya itu mancing. Ibunya ini suka ngajak ayahnya nih, bapaknya si Indri nih ke kebun. Ya udah kita ke kebun gitu. Nah, pada suatu ketika ibunya itu ke pasar. Pas di pasar dia ketemu sama bibit duren. Jadi penjual ini ngomong kalau duren ini itu cepat tumbuh, maksudnya cepat berbuah gitu. Dengan hal itu, ibundanya si Ririn ini dibeli sama dia. Dibawalah ke kebun tuh duren, 2 pohon gitu anaknya. Ditanamlah sama si ibunya. Sebelum ditanam tuh duren, dia udah pesan nih sama anak, sama sebenarnya bukan pesan sih, lebih ke kata-kata gitu. Dia ngomong nih sama anak sama suaminya, kalau duren ini Allah saya akan nikmati, karena penjualnya ngomong kalau duren ini tuh nggak lama berbuah, ngomong gitu ya kan bapak ibunya si Ririn gitu. Indri maksudnya. Pada tahun 2013 ibunya si Indri ini itu meninggal dunia. Pada saat itu si Indri emang udah nggak ada di rumah nih, dia itu lagi di luar kota, lagi kerja gitu. Pas pulang, adiknya si Indri pada malam pertama nih ya kan, si Indri kan lagi di dapur lagi masak. Tiba-tiba dia ngeliat nih ibundanya dia yang meninggal tuh, ibundanya si Indri, adiknya tapi yang ngeliat nih, lagi duduk di samping bapaknya si Indri. Ini lagi masak ya kan, lagi masak malam. Itu kan dapur itu nggak jauh dari tempat makan. Nah, adiknya si Indri ini itu lagi tidur di dapur, maksudnya kayak rebahan gitu di dapur gitu, karena mau makan. Mereka itu mau makan malam itu sekitar jam 1 malam. Karena kenapa jam 1 malam makannya? Karena bapaknya si Indri itu baru pulang mancing, ceritanya gitu, jam 1 malam bakar ikan. Nah, pada saat itu jam 1 malam itu lagi rebahan tidur nih adiknya si Indri, tiba-tiba dia ngeliat ibunya lagi sedang duduk di samping ayahnya si Indri. Di situ dia kaget, itu kayaknya mama deh ngomong gitu, adiknya si Indri ini. Gak lama dari situ dia bangun adiknya si Indri, nanya sama si Indri, kak itu siapa tadi?
duduk di samping papa, kayaknya mama dia ngomong gitu. Enggak kok, aku berdua sama papa doang kok di dapur sini. Kamu kan di sana lagi ini rebahan tuh. Enggak pak, saya ngelihat dia membelakangi ini saya, cuman dia tuh menghadapnya sama kakak yang lagi masak, ngomong gitu. Maksudnya menghadap sama Indri gitu. Nah itu si Indri nggak ambil pusing sama perkataan adiknya dia. Lagian dia juga bukan tipe orang penakut gitu. Sepatut mencekamlah rumah ini pada saat ibundanya si Indri itu meninggal. Nah pada saat itu udah di skip lah cerita itu nih. Ada satu kejadian lagi nih yang membuat kayaknya ini rumah horor deh, ngomong gitu si adiknya si Indri. Jam 2 siang si Indri ini lagi dipanggil nih sama tetangganya untuk bersih-bersih ke rumah tetangganya lah. Tapi adiknya si Indri ini nggak tahu kalau si Indri itu lagi ke rumah tetangganya. Nah, pada saat itu bapaknya si Indri jatuh sakit. Dengar ada suara tangisan di dalam kamar mandi. Dikiranya itu si Indri lagi nangis di kamar mandi. Wah, dia mikirnya, kasian juga kakak saya, jadi kayak tulang punggung keluarga gitu, mikirin keluarga karena papa lagi sakit, mama udah gak ada. Dengan pikirannya seperti itu, tiba-tiba si Indri datang nih dari pintu depan gitu. Si Indri datang, dia langsung kaget gitu. Lah, yang di kamar mandi siapa kak yang nangis-nangis? Si Indri bingung. Kamar mandi apa? Gak ada yang orang kamar mandi tadi kak. Dia lagi nangis-nangis siang-siang ini barusan, ngomong gitu. Saya kira kakak yang lagi nangis karena kepikiran bapak yang lagi sakit, karena mama kok udah gak ada. Nah pada saat ngobrol itu, karena si Indri gak percaya, dibuka lah sama si Indri tuh pintu di kamar mandi tuh. Dia ngecek, nggak ada kok, kamu ngarang aja, ngomong gitu. Dia masih gak percaya nih dengan kata-katanya si adiknya nih. Setelah kejadian itu mereka tuh nggak ambil pusing, pokoknya udah selesai dah. Tapi adiknya si Indri ini masih trauma dengan hal-hal seperti itu. Nggak sampai di situ aja, ada satu kejadian lagi nih, tapi ini menimpa adik bungsunya si Indri, adik kecil yang paling kecil lah, cowok gitu. Dia itu nggak dikasih pegang HP, biasanya itu jam 11 malam disuruh tidur gitu. Nah pada saat itu jam 11 malam nih, biasanya kakaknya si Indri itu ke kamarnya dia ngambil handphone gitu. Pada saat itu tapi enggak, mereka itu udah pada tidur semua. Namanya di kampung ya kan, jam segitu sebenarnya udah tidur gitu, jam 11 malam udah tidur. Tiba-tiba ada nih yang lewat di depan kamar adiknya itu. Adiknya itu kan belum tidur ya, masih main HP gitu. Dia ngeliat nih kan pintunya tuh pakai horden doang gitu. Jadi horden itu kayak terbang gitu. Dia ngeliat kayak yang baju putih lewat gitu. Nah dia langsung tidur ambil selimut. Pas besoknya diceritainlah sama ini si Indri, kak semalam saya melihat ada cewek lewat dekat pintu saya kak. Namun si Indri nggak peduli dengan cerita adiknya itu. Aduh apaan sih, cerita hantu mulu kalian berdua, ngomong gitu, nggak peduli pokoknya. Nah ada nih kejadian lagi setelah kejadian itu. Kejadian kali ini dialami sama seluruh keluarga dan membuat bulu kuduk keluarga tuh merinding seketika. Itu kejadiannya adalah mengenai bau duren di dalam rumah. Satu rumah bau duren itu, padahal nggak ada duren di dalam. Logikanya kalau duren dari tetangga atau dari mana gitu, itu pastinya di luar juga ada ya kan, masih kecium ya kan. Tapi itu enggak, di dalam doang, dalam rumah gitu, keciumnya dalam rumah. Nah pada saat itu sekitar jam 7 malam nih, mereka udah nyari-nyari nih. Awalnya tuh adik yang paling kecil lagi nih, siapa nih yang ini
sembunyi durian gitu, sembunyi durian gitu. Si bapak ikut juga, bapaknya Indri nih ikut ini nanya, iya durian dari mana nih, coba bagi-bagi ngomong gitu. Si ibu sambungnya si Indri ngejawab, iya kayak ada bau durian tapi dicari-cari nggak ada, ngomong gitu ya kan. Nah si Indri belum datang nih, si Indri masih di luar gitu kan, masih di luar. Pas dia datang ditanya juga si Indri, kamu sembunyi durian ya, ngomong gitu. Ditanya nih, sembunyi durian? Enggak, nah ini satu rumah bau durian, ngomong gitu. Iya ya, bau duriannya nyengat. Karena ceritanya mereka kompak kepikiran ibunya si Indri. Keluarganya si Indri itu saling lihat-lihatan, ini ada apa, kenapa, dan ibundahnya si Indri yang ditanam itu, dia kan udah ngomong kalau buah pertamanya itu untuk dia. Nah kebetulan pada saat itu durian itu emang udah berbuah. Oke. Like, comment, and subscribe. Sekian dulu cerita dari si Indri. Semoga kalian terhibur menikmati ceritanya dia yang membuat bulu kudara kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.